Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today saya Maulana Pawi akan membahas salah satu tokoh dalam sosiologi agama yang mana menyumbangkan pikirannya ke dalam sosiologi dan agama. Tokoh yang akan saya bahas hari ini ialah Maximilian Karl Emil Weber atau biasa dikenal dengan sebutan Max Weber. Maximilian Karl Emil Weber atau yang dikenal dengan Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April tahun 1864 dan meninggal di Munchen, Jerman pada 14 Juni tahun 1920 di umurnya yang ke-56 tahun. Max Weber merupakan seorang sejarawan, ahli hukum, dan ekonomi politik. Ide-idenya akan sangat mempengaruhi teori sosial dan penelitian sosial. Ayah dari Max Weber ialah seorang birokrat yang menduduki posisi yang relatif penting, dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat religius, sehingga pemikiran antara ayah dan ibu Max Weber ini tidak bisa bertemu, yang mana ayahnya sendiri adalah seorang birokrat yang mapan dalam segala hal, termasuk politik, sedangkan ibunya adalah orang yang asketis, yang tidak mau terlibat banyak dengan kenikmatan duniawi, yang malah dalam hal inilah yang didambakan oleh suaminya. Sehingga nanti dalam pemikirannya dapat dikatakan dipengaruhi oleh latar belakang orang tuanya yang berbeda tersebut, antara ayahnya yang cenderung politik dan ibunya yang cenderung religius. Melihat latar belakang yang berbeda antara ayah dan ibunya, Max Weber dihadapkan dengan pilihan yang sangat rumit atau yang sulit. Kemanakah ia harus cenderung? Apakah untuk mengikuti ayahnya yang cenderung kepada politik, ataukah cenderung kepada ibunya yang religius? Nah, pada awalnya Max Weber ini lebih cenderung pada ayahnya. Namun kemudian Max Weber lebih dekat kepada ibunya. Pada umur 18 tahun, Max Weber meninggalkan rumah sementara waktu untuk belajar di Universitas Heidelberg. Di sana Max Weber berkembang mengikuti jejak ayahnya, yakni mengarah kepada hukum, yang mana sesuai dengan background ayahnya, yakni politik. Setelah 3 tahun kemudian, Max Weber meninggalkan Universitas Heidelberg untuk menjalani wajib militer. Dan pada tahun 1884, ia kembali ke Berlin dan rumah orang tuanya untuk mengambil kuliah di Universitas Berlin. Yang kemudian Max Weber di sana memperoleh gelar doktor dan menjadi pengacara. Nah, pada tahun 1896, Max Weber mendapatkan gelar profesor ekonomi di universitas yang pada awalnya yakni Universitas Heidelberg. Namun, pada tahun 1897, ketika karirnya sedang berkembang, ayahnya meninggal dunia setelah bertengkar hebat dengannya. Sehingga seorang Max Weber mengalami keruntuhan mental karena itu tadi habis bertengkar dengan ayah dan kemudian ayahnya meninggal dunia. Sehingga ketika Max Weber mengalami serangan mental, ia seringkali tidak mau tidur dan bekerja. Namun pada tahun 1904 ia kembali bangkit dan kembali dalam kehidupan akademis. Pada tahun 1905 ia menerbitkan salah satu karyanya yang terkenal, yakni The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Nah, dalam karyanya ini, ia banyak menyatakan kesalehan ibunya yang diwarisinya pada level akademik. Weber banyak mempelajari agama, meskipun secara pribadi ia tidak bisa atau belum religius. Sang Max Weber sendiri, dalam memandang agama, ia mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada sesuatu yang gaib, yang pada akhirnya muncul dan mempengaruhi kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Ia juga mengatakan bahwa agama itu beraneka, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yudaisme, dan sebagainya. Meskipun dalam tradisi-tradisinya menggunakan cara-cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Weber lebih menekankan kajiannya pada tindakan sosial, yang mana sesuatu yang dilakukan tersebut memberikan sebuah pengaruh terhadap orang lain dan tidak lepas dari adanya keterkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pandangan-pandangannya tentang agama. Nah, jadi Weber ini nanti akan
dikenal atau terkenal dengan teori yang ia usung, yakni teori tindakan sosial. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang teori tindakan sosial. Tindakan sosial yang di sini yang dimaksud oleh Max Weber ialah tindakan yang dilakukan seseorang individu yang memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Ia juga menambahkan bahwa dalam tindakan sosial ini manusia melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan yang ingin dicapai atau adanya motif di balik tindakannya tersebut. Jadi menurut Max Weber, tindakan sosial itu ialah perbuatan seorang individu yang memberikan dampak pada orang lain. Nah, di balik setiap perbuatan individu itu ada motif atau rasionalitas yang dalam pikiran atau yang hendak dituju oleh orang yang melakukan tindakan tersebut. Setelah adanya tujuan atau motif dari orang tersebut untuk melakukan sesuatu tindakan, kemudian muncullah adanya gerakan atau perbuatan. Nah, mengapa demikian? Karena yang menjadi fokus atau objek kajian sosiologi dari Max Weber ini sendiri adalah tindakan individu. Tindakan individu berpengaruh terhadap orang lain karena menurutnya agar bisa mempelajari masyarakat, karena kan sosiologi itu membahas ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi menurut Weber, agar bisa mempelajari masyarakat itu sendiri terdiri dari kumpulan individu-individu yang memiliki pola pikir serta perasaan yang berbeda-beda. Itulah mengapa Max Weber mengusung teori tindakan sosial ini. Dan juga Max Weber mengatakan yang disebut dengan masyarakat ialah kumpulan individu dengan kepentingannya masing-masing. Kembali lagi kepada teorinya tadi, ialah tindakan sosial, ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu yang memberikan dampak pada orang lain. Di balik setiap tindakan oleh individu tersebut adanya motif atau rasionalitas dari individu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam karya monumental dari Weber, yakni The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sebagaimana yang sudah disebutkan di awal tadi. Dalam karyanya ini, Max Weber mengungkapkan bahwa kapitalisme sebagai tindakan sosial mempunyai landasan etisnya dari agama. Secara moral, etika Protestanisme. Jadi dalam karyanya ini, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Max Weber membahas sebuah agama dan mengkaitkannya dengan aspek tindakan sosial dalam bidang ekonomi, yakni kapitalisme atau kapitalis. Secara moral, etika dalam mengkaitkannya itu muncullah istilah etika Protestanisme. Nah, di dalam agama Protestan ini terdapat yang namanya etika Protestanisme, yang mana hal ini menjadi pendorong lahirnya kapitalisme modern, yang nanti akan dijelaskan apa sih etika Protestanisme itu. Ketika membicarakan kapitalisme dan Protestan, maka setidaknya dalam karya Max Weber ini ada dua aspek yang menjadi kajian Weber dari Max Weber ini, yakni ekonomi dan agama. Max Weber berpikiran bahwa agama yang dianut individu memiliki keterkaitan dengan etos kerja sebagai tindakan dari individu tersebut. Seperti dalam karya tadi itu yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Di dalamnya ia mengatakan bahwa agama Protestan, terutama dalam aliran Calvinisme yang dicetus oleh John Calvin, itu mendukung lahirnya bibit kapitalisme. Namun perlu digarisbawahi, bukan agama Protestan yang menjadi munculnya kapitalisme ini, tetapi kultur dari agama Protestan itu sendiri yang dibawa oleh Calvinisme itu mendukung lahirnya atau tumbuhnya atau berkembangnya bibit kapitalisme. Jadi bukan Protestan yang menjadi awal mula munculnya kapitalisme, tetapi melainkan dari kultur agama Protestan itu menjadi pendukung dalam perkembangan bibit kapitalisme.
Selain itu juga, di dalam karyanya yang terkenal ini, Max Weber juga mengungkapkan bahwa orang-orang Protestan lebih sukses ketimbang orang-orang Katolik, dikarenakan kultur agama yang dimiliki berbeda. Nah, hal tersebut disebabkan karena etos kerja orang Protestan dikaitkan sebagai ibadah atau berhubungan dengan Tuhan, sedangkan orang Katolik yang taat beragama cenderung bekerja ala kadarnya dan menghabiskan banyak waktu di gereja untuk menghamba, mendapat surat penebusan dosa dari pendeta. Max Weber mengemukakan bahwa semangat kapitalisme melekat dalam nilai-nilai agama Protestan. Nah, mengapa demikian? Karena sebagaimana yang dikatakan John Calvin, selaku orang yang mencetus Protestan Calvinisme, ia mengatakan bahwa untuk beribadah kepada Tuhan setidaknya ada 4 hal. Etika seorang Protestan, yakni bekerja keras, melakukan penghematan total, sedekah, mengutamakan rasio atau akal, atau mengkalkulasi untung rugi dari tindakan yang dilakukan. Nah, jadi keempat poin ini merupakan etika Protestan yang mana dikaitkan dengan etos kerja oleh Max Weber. Itulah mengapa Max Weber mengatakan bahwa agama itu penting dan dapat memajukan masyarakat karena dari agama itu memiliki keterkaitan dengan etos kerja dari setiap individu dalam masyarakat. Nah, pemikiran John Calvin ini itu sendiri ia peroleh dari seorang pendeta yang juga Protestan yang senior atau yang sebelum dari John Calvin ini, yang bernama Martin Luther, yang memiliki bahwa kerja ialah sebagai calling atau panggilan dari Tuhan. Nah, artinya bila mana seseorang melakukan suatu pekerjaan maka itu merupakan panggilan dari Tuhan. John Calvin juga memberikan doktrin, yakni gagal dunia, gagal akhirat. Artinya, jika seseorang tersebut gagal atau miskin ketika di dunia, maka orang tersebut akan masuk neraka, dan begitu pun sebaliknya. Jika orang tersebut sukses atau kaya, maka ia akan masuk surga. Jadi, Max Weber mengukur tingkat kesalehan seorang Protestan ini dari kekayaan atau finansial dari orang Protestan itu. Setiap individu tersebut, apabila ia kaya atau sukses, maka imannya lebih tebal. Dan begitu pun sebaliknya, ketika orang tersebut miskin, dikarenakan ia berpoya-poya, maka orang tersebut imannya tipis. Nah, namun seiring berjalannya waktu, Max Weber mengatakan konsep kerja sebagai calling atau panggilan tersebut mulai hilang pada masyarakat Barat. Karena kini etika Protestan hanya meliputi kerja keras, melakukan penghematan total, dan mengutamakan rasionalitas, dan tidak memasukkan poin sedekah. Nah, yang mana pada awalnya kerja sebagai calling itu meliputi 4 poin yang termuat dalam etika Protestan, yang mana pada dewasa ini, salah satu poin yakni sedekah telah dihilangkan. Jadi Max Weber mengatakan bahwa etika Protestan ini Max Weber menyebutnya sebagai auri sacra fems atau rakus mendapatkan emas. Nah, artinya tidak ada lagi berfokus pada sosial atau pengembangan sosial karena tidak ada lagi sedekah. Yang tersisa hanyalah kerja keras, penghematan total, dan mengutamakan rasionalitas. Tidak lagi terlalu mementingkan orang lain begitu. Dan tentu hal ini sejalan dengan konsep kapitalis. Sekilas kita lihat dari pemikiran Max Weber, sebagaimana dalam karyanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Max Weber mengungkapkan bahwa dengan agama dapat menciptakan etos kerja bagi masyarakat yang terdiri atas individu-individu dalam bekerja, yang merupakan tindakan sosial yang berdampak pada orang lain. Karenanya, menurut Max Weber, agama dapat memajukan masyarakat. Karena agama ini, menurut Max Weber, memiliki keterkaitan dengan etos kerja dari individu-individu sebagai mana yang merupakan unsur dari masyarakat sendiri. Nah, tentu pemikiran Max Weber ini berlawanan dengan pemikiran yang dimiliki oleh Karl Marx, yang mana ia berpikiran bahwa agama justru menjadi kemunduran bagi manusia. Sebagaimana salah satu perkataannya Karl Marx yang sering kita dengar atau yang biasa kita temukan, yakni Karl Marx mengatakan bahwa agama hanyalah candu bagi masyarakat.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit ringkasan terkait pemikiran Max Weber ini. Jadi untuk closing statement-nya, yakni bahwa Max Weber ialah seorang sosiolog yang terkenal dengan teorinya, yakni tindakan sosial. Yang mana tindakan sosial ialah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu individu yang memberikan dampak pada orang lain. Nah, di balik setiap tindakan yang dilakukan oleh individu ini memiliki motif atau rasionalitas tertentu, atau merupakan tujuan yang hendak individu tersebut capai. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.